Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 11 PAI semester 5 yang beranggotakan Zahratun Nikmah dan saya sendiri Zainar Al-Jufri akan mempresentasikan studi materi pokok bahasan mata pelajaran Fikih MA kelas 12 semester 1 kurikulum 2013. Baik, bahasan yang pertama adalah tentang konsep usul fikih. Secara etimologi, kata usul fikih terdiri atas dua kata, yakni usul yang merupakan kata jamak dari kata al-asl yang memiliki beberapa arti, yakni yang dibutuhkan, tempat munculnya sesuatu, sesuatu yang darinya keluar sesuatu lainnya, sesuatu yang darinya bercabang sesuatu lainnya, sesuatu yang dibangun atasnya sesuatu lainnya, sesuatu yang menjadi dasar atau menjadi landasan, dan kata fikih memiliki arti pemahaman yang mendalam. Menurut pendapat Al-Ghazali, fikih berarti pemahaman secara mutlak. Menurut pendapat Syekh Abu Ishaq Ash-Shirazi, fikih merupakan pemahaman terhadap sesuatu yang rumit, dan menurut Abu Hasan Al-Basri dan Al-Razi, fikih merupakan pemahaman terhadap suatu tujuan atau ungkapan. Definisi usul fikih menurut Ar-Razi, yakni merupakan kumpulan dari metode-metode fikih, yaitu cara mengambil dalil serta mengenai keadaan atau status orang yang mengkaji dalil. Al-Baidawi yang menyatakan bahwa usul fikih merupakan ilmu-ilmu untuk memahami dalil-dalil fikih secara umum, cara memahami dalil-dalil, keadaan dari pengkaji dalil. Usul fikih merupakan ilmu tentang kaidah atau aturan yang dari sana bisa diketahui cara atau suatu metode untuk mengambil hukum syara' yang bersifat furu' dari dalil-dalil yang terperinci. Selanjutnya adalah pentingnya mempelajari usul fikih. Yang pertama yakni mengetahui standar dan teknik yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara'. 2. Untuk memperoleh pemahaman untuk melakukan istinbat terhadap dalil-dalil yang ada. 3. Khusus untuk mujtahid akan membantu mereka dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalil nas. 4. Mendalami ilmu usul fikih merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk memelihara agama Islam. Selanjutnya adalah sumber hukum yang mutlak dan mukhtalaf serta sikap toleran sebagai bentuk implementasinya. Sumber hukum Islam yang termasuk dalam sumber hukum Islam mutlak yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan Allah dengan berlafadzkan bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah hadis, merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Yang ketiga, ijma', yang merupakan kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas suatu perkara hukum syara' setelah Rasulullah wafat. Yang keempat, qiyas adalah menghubungkan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan suatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas karena di antara keduanya terdapat pertautan atau persamaan ilat hukum. Selanjutnya adalah sumber hukum yang mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati atau yang masih diperselisihkan meliputi pertama, istihsan, yaitu merupakan berpindahnya seorang mujtahid dari hukum dengan qiyas yang jelas menuju hukum dengan qiyas kafi atau yang samar-samar. Kedua, maslahah mursalah atau istislah adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh dalil yang khusus. Yang ketiga, istishab, yaitu menjadikan hukum yang telah disepakati
dan tetap di masa lampau dan terus diberlakukan hingga saat ini karena diketahui tidak ada dalil yang merubahnya. Selanjutnya, yang keempat adalah syadud al-dhoriyah, yaitu menutup jalan dan mencegah hal yang akan menimbulkan kerusakan atau membawa kemudaratan. Yang kelima, urf, adalah bentuk-bentuk muamalah atau hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung secara konsisten di tengah masyarakat. Yang selanjutnya adalah syar'u man qablana, merupakan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketujuh adalah madzhab sahabi, adalah pendapat dari sahabat Rasulullah terkait suatu permasalahan atau kasus yang hukumnya tidak dijelaskan dengan jelas oleh Al-Quran dan Sunnah. Sikap toleran sebagai bentuk implementasi dari materi ini yaitu sikap toleransi atau tasamuh merupakan sikap yang saling menghormati antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Setiap individu hendaknya memahami akan perbedaan. Konsep toleransi di dalam agama Islam mengandung konsep rahmatan lil alamin. Sebagai ajaran agama yang membawa pada kedamaian, Islam senantiasa menawarkan dialog sebagai bentuk sikap toleransi dan bukan memaksa. Seorang muslim tidak selayaknya menghakimi dan mengkafirkan saudaranya yang berbeda paham dengannya, tidak terkecuali penentuan hukum syara'. Setiap manusia dibekali dengan akal masing-masing yang memiliki sudut pandang berbeda antara satu dengan lainnya, sehingga dalam menentukan dan menjalankan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari hendaknya saling menghormati dan menghargai ketika terdapat perbedaan dalam menghukumi suatu kasus. Hal ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk saling menghargai pendapat kaitannya dalam menentukan hukum. Dengan adanya sikap saling toleran, maka tidak ada sikap diskriminasi antara paham satu dengan paham yang lainnya, yang dapat menimbulkan perselisihan sesama saudara muslim. Untuk presentasi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yakni Zahratun Nikmah. Baik, selanjutnya saya akan bahas mengenai metode pembelajaran yang diterapkan di setiap materi pokok. Materi pokok usul fikih. Pada materi pokok ini, metode pembelajaran yang cocok diterapkan adalah metode ceramah dan diskusi. Guru menjelaskan terlebih dahulu materi tentang usul fikih, kemudian mendiskusikannya bersama siswa, dan ini bertujuan agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kedua, materi pokok sumber hukum muttafaq dan mukhtalaf. Pada materi pokok ini, metode pembelajaran yang cocok diterapkan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Guru menjelaskan terlebih dahulu mengenai sumber hukum yang muttafaq dan yang mukhtalaf, kemudian siswa diajak berdiskusi mengenai suatu permasalahan, kemudian siswa menyampaikan pendapat masing-masing tentang pemecahan masalah tersebut dengan berlandaskan pada sumber hukum yang muttafaq ataupun mukhtalaf. Setelah mata pelajaran berakhir, guru memberikan pertanyaan pada siswa sebagai pendalaman materi, sehingga guru dapat mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi yang telah didapatkan dari guru. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, Zahratun Nikmah. Baik, saya Zahratun Nikmah. Kita langsung masuk pada materi selanjutnya, yaitu ijtihad dan bermadhab. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad secara bahasa berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihadan yang berarti bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah pengarahan segenap kemampuan untuk menentukan hukum syara melalui dalil-dalil rinci dengan metode tertentu. Fungsi ijtihad ada 3. Yang pertama adalah al-rujuk atau kembali. Maksudnya mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Yang kedua yaitu al-ihya atau kehidupan. Maksudnya kehidupan di sini adalah menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai Islam
agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan yang ketiga adalah al-inabah atau pembenahan. Maksud pembenahan di sini yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Nah, orang yang mampu melakukan ijtihad melalui cara istinbat dinamakan mujtahid. Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid adalah yang pertama, seseorang itu harus mengetahui Al-Quran. Yang kedua, orang itu harus mengetahui asbabun nuzul dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu mengetahui nasih dan mansuhnya. Yang keempat yaitu mengetahui sunnah atau hadis. Yang kelima yaitu mengetahui ilmu diroyah hadis. Yang keenam yaitu mengetahui hadis yang nasih dan mansuh. Yang ketujuh yaitu mengetahui asbabul wurud hadis tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengetahui bahasa Arab, mengetahui tempat-tempat ijma, mengetahui usul fikih, mengetahui tujuan syariah, mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya, serta bersifat adil dan bertakwa. Poin selanjutnya yaitu bermadhab. Madhab bisa diartikan sebagai aliran, golongan, paham, atau pikiran dari seseorang. Dengan demikian, bermadhab adalah mengikuti hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam fikih, bermadhab dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah bermadhab fi aqwal, yaitu mengikuti pendapat dari seorang ulama tanpa mempertimbangkan dasar hukum penetapannya. Yang kedua yaitu bermadhab fi manhaj, yaitu mengikuti seorang ulama dalam hal metode ijtihadnya, bukan sekedar mengikuti pendapatnya saja. Nah, secara garis besar, madhab fikih terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah Sunni, yang kedua adalah Syiah, dan yang ketiga adalah Khawarij. Madhab yang termasuk aliran Sunni ini yang paling masyhur ada 4, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Kemudian yang termasuk dalam golongan Syiah yaitu madhab Zaidi, madhab Ja'fari, madhab Ismaili, dan madhab Fatimi. Dan yang terakhir yang termasuk madhab Khawarij yaitu madhab Ibadi. Poin selanjutnya yaitu hukum syarak dan pembagiannya. Menurut ulama fikih, hukum syarak adalah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau penetapan. Hukum syarak ini ada 2. Yang pertama adalah taklifi dan yang kedua adalah hukum wad'i. Yang termasuk hukum taklifi itu apa saja sih? Yang termasuk dalam hukum taklifi di sini ada 5, yaitu yang pertama wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah haram, yang keempat adalah makruh, dan yang kelima adalah mubah. Kita bahas satu persatu dari kelima hukum tersebut. Yang pertama adalah wajib. Nah, wajib yaitu suatu perkara yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, ini contohnya adalah sholat fardu 5 waktu. Apabila seorang muslim tidak melakukan sholat fardu tersebut, maka ia akan mendapatkan dosa, dan apabila ia mengerjakannya, ia akan mendapatkan pahala. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah di sini yaitu semua perbuatan atau perkara yang apabila dilakukan, ia akan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan, dia tidak mendapat dosa. Yang ketiga adalah haram. Nah, haram di sini adalah suatu perkara yang apabila dilakukan, ia akan mendapatkan dosa, sedangkan apabila ditinggalkan, ia mendapatkan pahala. Ini adalah kebalikan dari hukum wajib. Yang keempat yaitu makruh. Makruh di sini yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Yang kelima yaitu mubah. Mubah yaitu suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan itu tidak mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan dosa. Contohnya yaitu makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua adalah hukum wad'i. Yang termasuk dalam hukum wad'i ada 5, yaitu yang pertama sebab, yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah mani, yang keempat adalah sah dan batal, yang kelima adalah azimah dan rukhsah. Yang pertama sebab. Sebab itu apa sih? Sebab adalah sesuatu sifat atau keadaan yang karena adanya tersebut jadi sebab timbulnya hukum taklifi. Misalnya, memiliki kelebihan makanan pada akhir puasa Ramadan itu adalah menjadi sebab wajibnya zakat fitrah. Yang kedua adalah syarat.
Syarat adalah sesuatu yang harus ada untuk terjadinya atau adanya hukum taklifi. Kalau syarat itu tidak ada, maka hukum taklifi menjadi tidak ada. Yang termasuk contoh syarat yaitu orang yang sholat itu harus menghadap kiblat. Jika orang tersebut tidak mengetahui arah, maka orang tersebut tidak wajib untuk menghadap kiblat. Yang ketiga adalah mani atau penghalang. Mani adalah sesuatu yang menjadi penghalang adanya hukum taklifi. Misalnya, seseorang yang naik pesawat ketika ia mau sholat, dia tidak menemukan air, di situ tidak ada air untuk wudhu. Karena ia terhalang menemukan air, maka ia tidak wajib berwudhu, melainkan diganti dengan tayamum. Yang selanjutnya adalah sah dan batal. Nah, sah adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara, terpenuhi sebab, syarat, dan tidak ada mani atau penghalang. Sedangkan batal adalah terlepasnya hukum syara dari ketentuan-ketentuan tersebut. Contohnya, sholat zuhur itu tidak sah atau batal apabila tidak terpenuhi sebab atau syaratnya atau ada penghalangnya. Oleh karena itu, sholat zuhur itu akan batal ketika sholat zuhur itu dilakukan sebelum matahari tergelincir atau dalam keadaan yang tidak suci atau ketika haid. Hukum yang terakhir yaitu azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah, diberikan secara umum untuk mukallaf dan berupa tuntutan untuk dilaksanakan dengan segenap kemampuan. Sedangkan rukhsah adalah hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil karena adanya uzur. Nah, secara singkatnya, rukhsah itu adalah keringanan hukum. Ketika ada hukum yang mewajibkan untuk melakukan sesuatu dan ada uzur yang menghalangi hukum tersebut, maka Allah memberikan keringanan kepada orang tersebut terhadap hukum tersebut. Poin yang terakhir yaitu al-qaidul khamsah atau bahasa Indonesianya yaitu kaidah yang 5. Secara singkatnya, qaidul khamsah ini adalah 5 kaidah yang dijadikan dasar pemecahan suatu permasalahan. Kaidah-kaidah tersebut yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Maksudnya adalah niat yang terkandung dalam hati seseorang saat melakukan amaliyah menjadi kriteria yang dapat menentukan nilai dan status hukum amal-amal tersebut, baik berhubungan dengan peribadahan maupun adat kebiasaan. Kaidah yang kedua yaitu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maksudnya adalah semua hukum yang sudah berlandaskan pada suatu keyakinan itu tidak dapat dipengaruhi oleh adanya keraguan-keraguan yang muncul kemudian, sebab ragu-ragu yang merupakan unsur eksternal dan muncul setelah keyakinan tidak akan bisa menghilangkan hukum yakin yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga yaitu al-mashqatu tajlibut taisir, yang artinya yaitu kesulitan itu menarik pada kemudahan. Yang dimaksud taisir ialah kelonggaran atau keringanan hukum yang disebabkan karena adanya kesukaran sebagai pengecualian daripada kaidah umum. Dan yang dimaksud masyaqqat di sini adalah suatu kesukaran yang di dalamnya mengandung unsur-unsur terpaksa dan kepentingan sehingga tidak termasuk di dalamnya pengertian kemaslahatan yang bersifat kesempurnaan komplementer. Kaidah yang keempat yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya adalah kemadharatan itu harus dihilangkan. Kaidah tersebut kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasidus syariah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Dan kaidah yang kelima atau kaidah yang terakhir yaitu al-'adatu muhkamatun, yang artinya kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Kaidah adalah ini diambil dari realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma yang sudah berjalan sejak lama sehingga mereka memiliki pola hidup dan kehidupan sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama. Yang selanjutnya, metode pembelajaran yang diterapkan setiap materi pokok yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah materi pokok ijtihad dan bermadhab. Pada materi pokok ini, metode pembelajaran yang cocok diterapkan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Guru menyampaikan materi dengan ceramah, kemudian mengajak siswa atau membagi-bagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan bersama mengenai ijtihad dan bermadhab. Setelah itu, guru memberi pertanyaan random kepada siswa mengenai ijtihad dan bermadhab. Hal ini ditujukan agar guru mengetahui sejauh mana pemahaman siswa
mengenai ijtihad dan bermadhab setelah dijelaskan melalui metode ceramah dan meminta siswa untuk diskusi dengan sesama temannya. Materi pokok hukum syarak dan pembagiannya ini, metode pembelajaran yang cocok diterapkan yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Karena apa? Dalam membahas mengenai hukum syarak, itu tidak bisa dipahami secara langsung tanpa mendapatkan pembahasan atau penjelasan dari guru, sehingga guru harus menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum syarak serta pembagiannya, bisa juga diberikan contoh-contohnya, serta setelah itu guru meminta peserta didik untuk melakukan diskusi mengenai suatu permasalahan yang menyangkut tentang hukum syarak, termasuk dalam hukum yang manakah permasalahan tersebut. Materi pokok yang terakhir yaitu Al-Qawaidul Khamsah, yang mana metode pembelajaran yang cocok diterapkan untuk materi pokok ini yaitu metode ceramah, diskusi, dan hafalan. Yang pertama, guru harus menjelaskan terlebih dahulu, memberikan materi mengenai Qawaidul Khamsah ini, menjelaskannya kepada peserta didik, kemudian meminta mereka untuk berdiskusi mengenai materi Qawaidul Khamsah ini. Kemudian setelah berdiskusi, guru meminta siswanya untuk menghafalkan 5 kaidah ini sehingga mereka mampu menguasai Qawaidul Khamsah ini dengan baik dan daya ingat mereka tinggi mengenai Qawaidul Khamsah ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.